ya, kita mau bahas MotoGP lagi nih. Tadi kan kita udah ngomongin Rossi nih di awal. Nah ini yang selalu apa ya? Sobatnya dia nih. Ini idola gue nih. Yang selalu masih dibanding-bandingkan dengan Rossi. Padahal kan udah beda zaman ya. Udah beda zaman. Dan dua-duanya adalah yang terbaik di zamannya. Apalagi kalau bukan Marc Marquez. Nah, kita bakal ngebahas sama ahlinya nih. Muhammad Pratama. Halo Tama. Halo Mas Tama ya. Halo Mas Tama. Mas Tama, kita panggil Mas Tama. Selamat pagi Mas Tama, apakah sudah mendengar? Halo Mas Tama. Wah, lagi di mobil nih, menyempatkan diri nih. Thank you ya Mas Tama ya. Topinya apa nih Tam? Oh, topinya Air Jordan. Bukan Ferrari, biasanya Ferrari kalau topi. Kok topinya tidak MotoGP? Bukan. Oke, Mas Tama. Langsung Halo. aja. Langsung aja nih, ini kan Marc Marquez katanya hanya butuh 3 poin nih buat unggul di GP Jepang buat jadi juara. Nah, kira-kira ada nggak nih yang keajaiban? Ini pertanyaan sih. Pertanyaan biasa ya? Pertanyaan lucu sih. Ada nggak sih keajaiban yang bisa menggagalkan Marquez walaupun hanya 3 poin? Ya kali aja kan. Masih ada yang berharap Marquez ya jatuh, mungkin gitu misalnya. Iya, mungkin ini berharap ada yang baru gitu. Iya, berapa tim bisa menang lah. Yang bisa membuat Marquez istirahat sebentar gitu. Ditunda ke Mandalika, kan minggu depan Mandalika kan. Parah dia yang bilangnya. Gimana nih Mas Tama? Ya kalau dibilang ada harapan bisa ada yang menjegal sih kayaknya kecil ya. Karena memang gimana ya, Marc Marquez ini di musim ini benar-benar nyetel sama motornya sih. Apalagi juga performa Ducati kan nggak ada yang bisa ngejar gitu loh di musim ini. Jadi memang sebuah duet antara pembalap yang memang lagi beringas-beringasnya, terus sama dipasangin sama motor yang performanya juga sedang bagus-bagus ya memang sulit untuk dikejar. Dan apalagi cuma butuh 3 poin yang secara 99% mungkin bisa dipenuhi sama Marc Marquez. Jadi susah untuk membuat keajaiban itu begitu. Wah, berarti tidak ada keajaiban ya. Iya. Tapi namanya juga keajaiban. Namanya juga setipis kan, apapun. Ada harapan selalu. Kali aja ada angin gitu kan. Iya. Iya jangan sampai sih. Oh jangan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Okezoners nih. Marquez kenapa jago banget? Kenapa jago banget Marquez nih? Kenapa Marquez nggak kalah-kalah gitu kan intinya? Iya benar. Ini dari dulu kan emang dia udah jago ya. Jadi dari lahir kayaknya. Mau dikata apa gitu loh. Iya, dan julukan The Baby Alien kan juga memang tersemat di dalam dirinya kan. Jadi memang dia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang bisa menghentikan dia kan cuma cedera panjangnya dia waktu itu kan. Jadi dia secara betul, secara performa ya dia nggak hilang. Muscle memorinya masih ada pada saat dia kembali pulih 100% ya nggak bisa dikejar lagi gitu. Iya benar. Terdengar sangat jauh di jangkauan. Ya memang. Karena Marquez itu punya satu kelebihan yang nggak dimiliki sama pembalap lain. Apa tuh? Dia tuh bisa adaptasi dengan motor yang kayak gimana pun dan dia bisa mengeluarkan potensi motornya. Motor apapun dia beradaptasi. Bisa. Jadi waktu kan Honda itu kalau nggak salah ya, kalau ntar dikoreksi sama Tama nih. 2016 itu kan Honda kalah jauh sama Yamaha. Yamaha itu masih jaya-jayanya lah. Itu Marquez bisa jadi juara dunia ketika Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi juga masih jago gitu. Menyebut-nyebut Rossi nih. Terus 2019 juga sebetulnya motor dia itu kalah sama Ducati. Tapi dia masih bisa juara dunia gitu. Bahkan 10 menangan. Apa itu adalah keajaiban juga ya sebenarnya? Nah, sekarang juga kalau misalnya dilihat 2025 ya. Marquez dominasi melesat ke puncak. Rekan setimnya Bagnaia tuh jatuh gitu. Mungkin ada persoalan mental, tapi dari situ kan bisa kelihatan bahwa dengan kendaraan tempur yang sama, ternyata satu orang ini bisa melampaui. Iya gitu. Jadi memang itu kelebihannya dia. Oke, Mas Tama nih, kalau kita berandai-andai nih, misalnya Marquez dan Rossi di era yang sama, siapa yang bakal lebih unggul nih? Waduh, itu $1 million question itu, $1 million question. Kalau dilihat Iya, kalau saya justru lebih unggul Marquez
sedikit ya. Karena memang gaya balapnya Marquez dan Rossi kan berbeda gitu. Marquez itu kan dikenal sebagai pembalap yang berani gitu pada saat balapan kan. Dia sering melakukan overtake yang bahkan nggak pernah dipikirkan sama pembalap di titik overtake itu gitu. Sedangkan kalau Rossi kan memang tipe pembalap yang elegan, yang cukup berhati-hati. Jadi kalau di era yang sama mungkin saya mengungguli Marquez sedikit ya. Wah. Karena punya keberaniannya itu gitu. Marquez banget nih kayaknya Mas Taman ya. Nih, siap aja nih Taman diserang padepokan. Padepokan kuning kalau kata. Padepokan kuning. Oh gitu, tetap Marquez ya kalau di era yang sama ya. Iya kan waktu itu juga udah kebukti kan 2013, 2014 Rossi masih ada, Rossi masih tersisa-sisa. 2015 ya, 2015 itu pengecualian sih karena juluran kaki itu. Itu. Oke, Zaners jangan mau kalah. Buat fansnya Rossi segera berkomentar ya. Iya, untuk kalau mau menyanggah- komen aja. Menyanggah Bang Tama, menyanggah Ayo gua dukung juga saya akan nggak apa-apa, dukung. menyanggah dia juga nggak apa-apa. Menyanggah saya juga nggak apa-apa. Nah, Tapi tadinya ya nggak apa-apa. menyanggah Bang Tama aja. Nah, kalau secara matematis nih dan performa, seberapa besar sih peluang Marquez jadi juara dunia di Jepang? 1 sampai 100 berapa Tam? Gue udah tahu kayak jawabannya nih. 95 nih, 95. Kayak 101 nih. 93 aja lah kayak motornya. 93 aja kayak motornya gimana? Ya udah 93 ya, 93 Ya, 93. 93%. Oh, berarti masih ada 7% keraguan nih. Iya, nanti dipotong toh pengamat MotoGP 93% Marc Marquez juara dunia. Wah, parah. Ini buat fansnya Marquez, masa kata Bang Tama cuma 93%? Ya, 93 gede loh, jangan Itu salah. kan gede. Gede, jangan salah. Tapi kalau dari omongannya tadi kan bisa mengalahkan Rossi, berarti masih ada 7% lah. Peluang Iya, iya. keajaiban. Bisa kan. Ya siapa tahu. Mas Arung mungkin ada pertanyaan? Ini mungkin tanya ke Tama, kan dia bakalan sama nih gelar juaranya sama Rossi kan, sama-sama 7 nih. Nah kira-kira si Engkong satu ini, Engkong. Salah Engkong. Valentino Rossi kan masa dipanggil sama Engkong? fans Engkong. Ih, Engkong ini Engkong bakalan ganteng. bakalan keki, bakalan kesel atau gimana nih? Kan dia katanya udah unfollow MotoGP ya dari semua medsos. Siapa? Rossi. Nah itu dia. Waduh. Nah, itu gimana tuh Tam? Harusnya sebagai yang lebih senior dia legowo aja gitu ya. Apalagi Wah, kan dia parah juga sih. Disuruh legowo. Iya bener, sportif aja bener. Tapi ada pepatah yang mengatakan kan rekor itu ada untuk dipecahkan kan. Ya memang Rossi membukukan rekor itu ya untuk dipecahkan sama generasi penerusnya Berikutnya. gitu loh. Dan lagi juga sekarang Rossi itu kan sudah nggak terlalu fokus sama MotoGP karena dia juga sedang seneng-senengnya sama balapan endurance kan, balapan mobil. Iya. Jadi ada alasannya kenapa dia unfollow MotoGP, mungkin salah satunya ya itu dia ingin fokus ke balapan roda bukan 4-nya, baper, balapan Bang. pertahanannya, Diplomatis begitu. banget jawabannya ya. Iya, cari yang Ayo fansnya Rossi nih. Iya, terus. Lanjut Bang. Ya, jadi kalau menurut saya sih nggak akan begitu keki, nggak akan begitu kaku ya. Apalagi juga sebelum ada insiden 2015 kan Rossi itu salah satu idolanya Marc Marquez kan. Iya, betul. Jadi ya harusnya nggak ada patah hati atau keki atau kaku gitu, nggak ada harusnya. Iya ya, harusnya nggak ada. Nggak ada, Rossi tuh ini banget, dukung banget loh. Iya sih dukung. Nah, kemarin sampai nonton kan musim ini dua kali atau 3 kali Rossi nonton. 2 diantaranya itu Marquez menang. Itu karena didukung Rossi. Karena kan kalau kita Ada motivasi ya. bertanding ditonton idola lah, jadi Senang, lebih semangat. senang, Berarti ada senang. faktor dukungan dari Rossi. Nah, ngomong-ngomong idola nih, kira-kira kan kalau musim ini emang udah pastilah nggak akan bisa ditandingin gitu. Musim depan gimana nih? Mungkin masih jauh ya, tapi kira-kira ngelihat pembalap-pembalap lain musim depan gimana? Acosta kan musim ini juga sempat naik podium tuh. Bezeki kan dia sempat belakangan jadi naik nih. Nah, kira-kira menurut Tama siapa nih yang bakalan jadi penandingnya musim depan? Karena musim ini udah nggak mungkin kejar lah, susah. Waduh. Kalau pesaingnya Marc Marquez musim depan mungkin malah adiknya ya, Iya. Alex Marquez. Karena memang
satu-satunya pembalap yang bisa konsisten menantang kakaknya di musim ini gitu loh. Sedangkan kalau pembalap-pembalap lain mungkin belum ya, tapi yang bisa mencuri spotlight mungkin yang seperti Bung Arung, mention tadi Pedro Acosta. Pedro Acosta kan memang digadang-gadang menjadi wajah masa depannya MotoGP kan, apalagi dia juga punya karakteristik yang hampir mirip sama Marc Marquez gitu. Jadi ya Pedro Acosta mungkin bisa curi-curi perhatian di musim depan, mungkin itu sih. Adek nih, ini kan ada kabar nih tadi baru baca nih pagi. Kabar katanya musim depan Alex Marquez itu pakai motor yang sama kayak Marquez. Walaupun di tim race ini. Nah, itu gimana tuh? Itu mengubah peta persaingan nggak musim depan? Peta persaingan. Peta persaingan adik kakak gitu kan. Malah persaingannya udah bukan internal Ducati pabrikan ya. Antara Marquez sama Pecco, justru malah Marquez sama Alex besok di musim depan. Karena ya balik lagi spesifikasi motornya sama. Terus di musim ini aja Alex Marquez yang masih pakai motor lama, yang bisa dibilang spesifikasinya masih di bawah Desmos Edici yang dikendarai sama Marc Marquez, bisa sekonsisten itu gitu loh untuk menantang Marc Marquez. Jadi patut ditunggu sih Alex pakai motor yang sama kakaknya. Kayaknya Marquez ini terberkati banget ya. Kalahnya cuman maksudnya saingannya cuman adiknya sendiri, sama kalahnya sama cederanya. Iya, benar. Kayak Solo tidak terkalahkan. Tapi apakah akan selamanya kan nggak mungkin juga. Pasti akan ada masanya. Ada masanya. Tapi kita ya mendukung aja sih ya kan. Ya. Nah kalau misalnya dia juara nih di Jepang, itu kira-kira simboliknya gimana ya? Ini kan markasnya Honda, tapi dianya sendiri udah nggak di Honda gitu. Gimana tuh? Gimana? Ada kesan kayaknya Hondanya gimana nih Honda? Apa balas Hondanya dendam? juga mungkin udah pasrah aja ya. Aduh, siap sih. Maaf ya, Balik lagi. maaf ya, AHM maaf ya. Nggak begitu, Hondanya udah pasrah katanya. nggak begitu kompetitif. Iya. Honda nggak begitu kompetitif musim ini, dan rider-ridernya juga bisa dibilang nggak begitu kelihatan gitu di musim ini, nggak begitu memberikan perlawanan. Dari yang tadinya bisa dominan, dari yang tadinya punya pembalap sekelas Marquez, sekarang harus berkutat mungkin di papan tengah juga ya. Iya, papan tengah. Jadi sulit sih, maksudnya pasrahin aja. Aduh, Honda disuruh pasrah. Tapi kan ini memang menarik sih. Jadi sirkuit Motegi itu kan punyanya Honda ya kan, fasilitasnya Honda. Tapi jumlah kemenangan dia sama Yamaha, pesaing paling ininya dia itu dekat-dekat lah. Oke. Dia kan di situ. Bahkan yang paling banyak menang situ Rossi ya kalau nggak salah. Jadi Rossi yang mana identik dengan Yamaha. Jadi memang Honda kayaknya agak ini sih. Tapi kan juga perlu diingat Honda lagi mau merintis jalan balik ke atas kan. Perlu diwaspadai juga perlu diwaspadai. Dan 2027 ada perubahan regulasi. Siapa tahu kan Siapa tahu 2026 tuh kontraknya Marquez habis sama Nah, Ducati. 2027 siapa tahu bisa balik ke Honda kan. kalau udah naik. ujungnya balik ke Honda nih. Karena kan Jangan. orang kayak Marquez cuma pengen ngincar gelar juara dunianya aja. Kalau udah 2025, 2026 juara, 27 balik lagi Honda. Kita nggak tahu. Oke, Zono. Kita nggak tahu. Ingat ya Marquez. Ingat ya Marquez ya. Jangan pernah melupakan, jangan kacang lupa kulit. Iya betul. Nah ini tadi ada pertanyaan dari Apa? Oke Zoners tuh tadi soal siapa yang berpeluang menyaingi Marquez katanya. Di Jepang aja deh, di Jepang aja deh. Jepang dulu ya deh, nggak usah muluk-muluk. Nggak usah deh. Kok kita gini banget? Kayak ini banget, Jepang aja deh, Jepang. Kira-kira siapa tahu? Adeknya lah udah. Adeknya udah. Jadi apa lagi? Emang nggak ada lagi apa? Sejauh ini sih kalau sejauh ini ya di beberapa balapan terakhir nggak cuman adeknya sih, ada Bezzecchi kan. Cuman Bezzecchi kadang-kadang ada sial-sialnya juga. Jadi mungkin faktor luck-nya aja yang belum sebesar Marquez kali ya, mungkin. Apa ya? Tama mau Ibadah ini nih. Marquez. Besok kan abis Jepang Mandalika. Datang nggak? Datang nggak Mandalika? Aduh. Enggak. Enggak kayaknya ya. Kalau nggak ke Mandalika ke Jakarta aja, ada Rossi. Jakarta nanti ada Rossi. Datang nggak? Tuh. Datang nggak? Ketemu Nobar Kong sama Rossi. Rossinya aja. Nobar sama Rossinya aja. Ketemu Mamang Kong. Bilang nanti
rekor Anda kayaknya bakal disamain nih. Jangan nanti bad mood dia, jangan. Wah, jangan Bad dong. mood. Ntar bad mood, ntar nggak Dia senyum di konten dia nih. Aquarius, jangan. Oh iya, emang harus ya. jangan ntar bad mood. Marquez sama Rossi itu sama-sama Aquarius. Marquez Oh, baperan. Rossi kalau nggak salah ulang tahunnya 14 Februari atau berapa, Marquez 17. Cuma beda berapa hari. Aduh. Emang mereka nih sebetulnya ini ya namanya. Sebetulnya sama. Sebenarnya setipe ya Setipe, karakternya ya. karakternya. Cuman yang satu Tuh. gitulah. yang satu nih yang mana nih? Ya nggak tahu, Yang jangan kok dong, mau ya? jangan. Oke, kalau dilihat dari beberapa race terakhir, apakah ada tanda-tanda dominasi ala Marquez zaman dulu? Kira-kira dulu kan 10 kali menang ya. Nah ini udah sama kayaknya rekornya dia satu musim sama yang waktu 2019. Itu kayaknya udah sama musim ini. Bakalan nambah nggak? Masih ada beberapa sirkuit lagi kan yang sirkuit makanannya dia lah, kayak Australia, Valencia gitu. Iya. Kalau misalkan Marc Marquez sudah ngunci gelar juara di Jepang, mungkin di seri balapan selanjutnya itu mungkin aja bakal dilepas sama Marc Marquez ya. Tapi kalau misalkan balik lagi yang tadi keajaiban kecil itu masih terwujud, di mana ada yang bisa ngejegal Marc Marquez di balapan MotoGP Jepang, ya bisa jadi dominasinya bakal tersendat gitu, Jadi ya kita lihat di MotoGP Jepang apakah gelar juaranya bakal dikunci Marquez di situ atau malah ada yang bisa nunda gitu. Nah, nundanya di Mandalika. Iya kan? Karena kan seri berikutnya Mandalika kan? Ya. Benar. Ya, pada pengen Marc Marquez juara di Mandalika kayaknya ya. Iya, memang benar Untung banyak. Indonesia Soalnya iya kan di Mandalika udah ada ininya sendiri kan, udah ada stand-nya dia sendiri kan. Keren banget emang dari jauh hari udah ada. Iya. Stand-nya Kayak Marc udah Marquez. menunggu kemenangan banget ya. Iya, tapi emang kalau balapan emang suka ada tribun yang khusus buat balap gitu. Jadi di Marquez ada, ya kan? Ada siapa lagi lupa di sini siapa? Gitu. Banyak lah. Oke, nah kalau Marquez nih benar-benar mengunci gelar di Jepang nih, dampaknya ke musim MotoGP secara keseluruhan gimana nih Bang Kama? Dampaknya secara keseluruhan ya sebenarnya ini jadi pukulan yang cukup berat buat tim-tim lain ya. Maksudnya gimana sebuah tim Ducati gitu bisa memiliki motor yang spesifikasinya jauh di atas rata-rata gitu. Harusnya tim-tim lain juga berkaca bahwa untuk bisa menghentikan Ducati itu butuh hal-hal yang harus dilakukan gitu loh. Jadi ini bakal jadi pelajaran yang berharga bagi tim-tim lain untuk bisa berkembang lah. Untuk bisa melakukan penelitian yang mungkin mirip sama Ducati agar motornya bisa dipacu lebih cepat lagi. Intinya untuk Gitu. bisa mengalahkan Marquez sih. Nah, Marquez sih benar. Nah, Ducati juga. Ducati itu udah 7 kali apa 5 kali beruntun juara dunia konstruktor. Oh, Gila. dari mesinnya juga. Bahkan tahun ini tuh jauh banget. Biasanya kan balapan taruhlah 20 balapan, biasanya balapan 17, 18. Itu baru juara dunia ini udah balapan 16. Wih, 16 atau 15. agak sulit ini ya. Nah, itu kan kayak mitos atau fakta ya. Iya. Nah, nih ada yang nanya nih Occasioners nih. Nah ini Bang serem. Tama, mitos atau fakta? Ada tikungan angker di sirkuit Mandalika. Lu udah pernah ke Mandalika belum sih, Tam? Kok horor ya? Belum. Waduh, Pak, siapa namanya? Aduh, lupa lagi yang megang MGPA. Pak, ini tolong Pak. Pak Andi nih. Tama, Iya. belum pernah ke Ada- Mandalika. ada yang bilang horor. Waktu itu hampir mau ke Mandalika tapi karena COVID jadi nggak jadi. Oh iya, benar. Itu bener nggak tuh ada tikungan angker apa enggak? Di sirkuit lain juga gitu, kadang-kadang suka ada yang bilang tikungannya angker. Tuh menurut lo gimana? Seangker-angkernya tikungan di Mandalika kayaknya bakal bisa ditaklukkan sama Marc Marquez. Iya, Udah nyerah aja kalau Marquez. Mau seangker-angkernya. Setan dilawan sama alien ya. Setan aja takut sama Setan takut sama alien, benar. Anomali dia, tungtung sahur dia. Tungtung sahur. Anomali tungtung sahur dia, Marquez apa gitu. Nah kira-kira dominasi Marquez ini berlanjut ke musim depan nggak? Atau justru persaingan bakal makin ketat nih? Balik lagi tuh. Kalau sampai musim depan mungkin iya. Tapi kalau
regulasi tadi seperti disebutkan regulasi bakal berubah di tahun 2027 kan. Jadi kemungkinan besar dominasi Ducati sama Marc Marquez itu bakal berlanjut, tinggal bagaimana adiknya bisa memanfaatkan, memaksimalkan potensi yang dimiliki sama motor yang spesifikasinya sama kayak kakaknya. Jadi kalau dibilang dominasi apakah berlanjut musim depan, mungkin iya. Karena kita harus nunggu sampai regulasi 2027 itu berjalan sih. Kalau mau melihat persaingan yang sama rata lagi, karena kan kembali lagi kalau regulasinya baru otomatis Dari nol. semua tim harus mulai dari nol lagi. Gitu. Betul. Kira-kira Alex sama Marc Marquez nih ngomongan nggak kalau di rumah? Ngomongan nggak? Janjian nggak, lu kan aja ya gitu. Ngomongan ya? Atau misalnya kalau Marquez iseng, kan Marquez katanya kalau terbang ini kan, terbang kemana gitu naik pesawat pribadi kan? Kira-kira ditinggal nggak ya? Tinggal. Kalau lo jadi Marquez, adek lo tinggal kan? Tinggalin biar Adiknya kalah naik kan. pesawat spesifikasinya lebih rendah ya. Nggak jet pribadi mungkin. Beda dia Ekonomi Marquez gitu. naik Bombardier, dia naik apa gitu ya? Tapi kalau adik kakak Iya, bersaing gitu. gitu, serius nggak sih persaingannya? Serius. Apa sebenarnya misalnya kata ibunya udah lu ngalah aja sama adek lo gitu. Itu kan katanya ini Bapak emaknya sempat awal-awal musim kan bilang, "Lu kan udah banyak menang, Kes. Adek lu apa sih?" gitu. Gitu, katanya gitu. Nah, Insting-insting kakak Iya, lah ini dipakai. insting kakak ya. Tapi kemarin pas Alex menang, Marquez bahagia banget kayaknya kan ngerayain di Catalunya tuh. Nah itu dia kan, walau bagaimanapun ada hubungan darah ya kan. Bener. Apa udahlah gue kasih menang Ya, dulu deh, betul. ngomong ke timnya gitu. Bener. Biar akur lagi. Ini pertama kali kan ya Tam ya, adik kakak saingan di MotoGP ya. Pertama kali kan adik kakak saingan juara. Sebenarnya Apa udah pernah? Sebenarnya kan kalau persaingan gelar juara mungkin iya ya, tapi sebenarnya kan kita waktu itu ada di penghujung karirnya Valentino Rossi kan MotoGP naikin Luca Marini kan. Tapi cuma bertahan nggak lama karena memang Valentino Rossi-nya sudah di penghujung karir. Gitu. Jadi apalagi persaingannya nggak begitu ketat sama Marquez bersaudara kan. Rossi sudah di usianya, Luca Marini baru naik ke MotoGP, jadi nggak begitu ketat gitu. Sedangkan timnya juga kan Luca Marini waktu itu karena baru naik ke MotoGP, timnya juga nggak begitu kompetitif kan. Iya. Sedangkan Rossi ada di tim papan tengah, jadi bumbu-bumbu persaingannya nggak begitu ketat seperti Marquez bersaudara yang sekarang. Gitu. Gitu, benar. Mau ada pertanyaan penutup? Pertanyaan penutup paling gini, Marc Marquez tahun depan hampir bisa dibilang bakalan mendominasi lagi. Gimana Pecco Bagnaia? Apakah dia musim depan akan bounce back atau masih kena mental nih? Sekarang kena mental kayaknya ya. Pemain lain kena mental ya, Betul, biar kena Marquez mental. menang mulu ya. Betul. Ya kan? Apakah kira-kira Bagnaia bisa balik nggak musim depan? Karena kan walaupun gimana meskipun Alex, tapi kan yang satu tim, yang satu kendaraannya sama, teknisinya bisa bilang nggak jauh beda kan Bagnaia. Gimana? Harapan lo sama Bagnaia gimana musim depan? Harapannya sih bisa bounce back, iya. Karena begitu-begitu juga dia salah satu rider yang memang didam-idamkan sama Ducati sebelumnya kan. Dan di musim ini dia kena mental pun kan karena dia kabarnya kan nggak mau menerima masukan-masukan dari sport psychologist gitu, ada psikolog olahraga gitu. Jadi diharapkan Marquez bisa bisa Di balapan itu. bekerja sama psikolog olahraga, jadi bisa bounce back gitu. Ke psikolog. Psikolog ngaruh Ngaruh banget ya, Ngaruh kejiwaan banget, ya. iya benar. Takutnya nanti pas Betul. balapan. Betul. Oke, mantap ya. Mantap banget Tama, terima kasih banyak Tama, Berarti- keren banget. Ya, Marquez intinya masih bertengger Masih lah ya banget. kan. Tama thank you ya. Thank you ya, thank you Tama. Thank you Tama sudah bilang Honda menyerah. Honda mesti dengerin Bernadia kayaknya, untung saya tidak menyerah, untung aku tidak Iya. menyerah. Selamat menyetir kembali Tama. Terima kasih. Thank you ya. Semua bisa kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan.